道家子期。Halo guys, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Untuk kali ini Mimin akan membahas film Donghua yang terbaru ya. Dan film Donghua ini berjudul Proud Swordman. Film ini dirilis pada bulan Oktober 2021 di negeri tirai bambu atau Chinese. Jangan lupa untuk mensupport channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam membuat alur cerita yang menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Proud Swordman. Film ini menceritakan pada 30 tahun yang lalu, Raja Iblis Banteng masuk ke dunia wuxia. Para cendekiawan Taoisme dan Buddhis, ketiga pemimpin aliran bergabung untuk melawan Raja Iblis Banteng tersebut. Meski ketiga aliran sangat kuat, tapi kunci keberhasilan atau kegagalan dalam pertempuran ini tergantung kepada faksi pedang Cao Xingxiu. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Biksu Huishao adalah pemimpin aliran Buddhis. Yanzong, ia adalah pemimpin cendekiawan. Liang Li, ia adalah pemimpin aliran Taoisme atau sihir. Mereka pun saling bekerja sama untuk mencoba mengalahkan Raja Iblis Banteng tersebut. Namun Raja Iblis Banteng itu sangat kuat dan sulit untuk ditaklukkan. Biksu Huishao pun mengeluarkan keterampilan terkuatnya dan langsung menyerangnya. Namun Raja Iblis Banteng itu masih bisa menghalonya dengan mudah. Lalu keempat pemimpin aliran itu menyatukan kekuatannya. Dan faksi pedang yaitu Cao Xingxiu pun menyerang dengan pedangnya. Yang membuat Raja Iblis tersebut kalah dan dihancurkan oleh kekuatan pedangnya. Dan semua itu adalah cerita dari pemuda yang sedang santai minum kopi dan menjadi protagonis di film Donghua ini. Ia bernama Li Fuyao. Ia mengatakan kalau ingin mendengar ceritanya lagi, mereka harus membayar jasanya terlebih dahulu. Karena tidak ada yang membayarnya jasanya lagi, Li Fuyao pun ingin pergi dan melanjutkan perjalanannya. Namun, di saat pelayannya mengatakan kalau ada gadis yang sedang mencarinya, ia langsung ketakutan dan melarikan diri darinya. Ia pun kabur lewat jendela dan gadis tersebut pun mengejarnya. Di dalam perjalanannya, ternyata gadis itu adalah temannya. Ia bernama Gu Yuan. Ia mengejar Li Fuyao hanya ingin menyampaikan bahwa Akademi Yanling sedang merekrut talenta muda. Dan ia meminta Li Fuyao untuk pergi ke akademinya. Namun di saat Nona Gu Yuan memegang tangannya, ia langsung terpental. Ia pun heran karena setahu Nona Gu Yuan, Li Fuyao adalah pemuda yang lambat berkultivasi dan tidak mempunyai guru. Lalu Li Fuyao berkata kalau akademi itu merekrut talenta muda, siapapun harus menyumbangkan beberapa tile emas. Dan dia baru bisa mendapatkan kursi di akademi Yanling. Dan semuanya tergantung uangnya. Seketika Nona Gu Yuan pun marah karena Li Fuyao menganggap kalau ia menghina akademinya. Li Fuyao pun mengatakan kalau akademinya benar saja bukan untuk belajar, melainkan belajar dengan tinju. Li Fuyao pun tidak terima dengan tinju Nona Guan Yu. Sedikit pertarungan pun terjadi. Di saat Li Fuyao mengeluarkan kekuatannya, Nona Gu Yuan pun terkejut. Karena ia melihat api putih dan api putih itu adalah aliran cendekiawan, Rana Zixing kelas 1. Namun di saat Li Fuyao mengeluarkan kekuatannya, ia gagal menyerangnya. Lalu Nona Gu Yuan mengatakan kalau ia sudah berada di Rana Zixing kelas 3. Dan akan segera masuk ke Rana Qingxi kelas 4. Dan ia akan menunjukkan aliran cendekiawan yang sebenarnya. Namun di saat Nona Gu Yuan menyerangnya, Li Fuyao pun mengeluarkan kekuatan aliran Buddha, yaitu Vajra pelindung tubuh. Seketika Nona Gu Yuan pun terkejut karena Fuyao bisa belajar aliran Buddha. Dan Nona Gu Yuan pun mencoba menyerang kembali ke arah Fuyao. Akan tetapi Fuyao langsung mengeluarkan kekuatan sambaran gunturnya. Dan sambaran gunturan itu adalah aliran Taoisme atau kekuatan sihir alam yang membuat Nona Gu Yuan terpental dan jatuh ke sungai. Li Fuyao pun sangat senang karena ia baru pertama mempraktekkan ketiga aliran sekaligus dan berhasil. Ia pun pergi meninggalkan Nona Guan Yuan.
Di sisi lain, ada seorang gadis iblis yang bernama King Huai yang berkeliaran di dunia manusia. Dan ia sedang dihadang oleh kedua pemuda dari Akademi Yanling. Namun, gadis itu memilih bertarung dengannya. Kedua pemuda itu pun sangat mudah dikalahkannya. Akan tetapi, di saat ia akan menyerang kembali, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan menolong kedua pemuda itu. Ia adalah paman Yan Yu. Ia mengatakan kalau ada iblis kecil di ranah Kingxi tingkat 4 beraninya mengacau di sana. Ia pun langsung mengaktifkan formasinya dan langsung mengurung Nona King Huai. Ia pun terkena formasinya dan langsung terkena serangan paman Yan Yu. Namun di saat ia akan ditangkapnya, Nona King Huai berhasil melarikan diri dengan senjata rahasianya. Kita kembali ke Li Fuyao. Di saat ia sedang menikmati pemandangan, tiba-tiba ada gadis yang menghampirinya. Dan ternyata gadis itu adalah gadis iblis Xing Huai yang terluka karena serangan paman Yan Yu. Ia pun meminta tolong kepada Fuyao, lalu ia membawanya ke kediamannya dan mengobati lukanya. Dan di saat ia sedang menghampirinya, Nona Xing Huai langsung memukulnya. Dan ia mengira kalau Fuyao mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan semua itu salah paham, Fuyao hanya ingin menyelimutinya. Namun gadis iblis itu tidak percaya dengannya dan langsung menyerangnya kembali. Fuyao pun hanya bisa menangkis serangan gadis tersebut. Fuyao pun sedikit marah karena ia telah menyelamatkan hidupnya tapi membalasnya dengan pukulan. Nona Xing Huai pun seketika pingsan karena lukanya yang masih parah. Tak selang berapa lama, Fuyao tahu kalau gadis cantik itu adalah seorang iblis. Nona Hui pun terkejut karena apa? Ia tahu kalau dirinya adalah seorang iblis. Namun Fuyao tidak marah dan ia meminta untuk beristirahat dulu karena terluka parah. Ia mengatakan kalau orang-orang dari Akademi Yanling masih di sekitarnya dan ia meminta Nona Hui untuk sembunyi terlebih dahulu. Dan dari Akademi Yanling, Nona Guanyuan mengatakan kepada paman guru Yan Yu kalau Li Fuyao berlatih dan menggunakan kekuatan dalam 3 aliran. Lalu paman Yan Yu menjelaskan, selama bertahun-tahun banyak yang ingin mencoba mempelajari kekuatan dalam 3 aliran. Tapi latihan kekuatan ketiga aliran sangatlah berbeda. Para praktisi yang mencobanya semuanya mati dan tidak ada yang selamat. Dan Li Fuyao tidak punya guru tapi latihannya melengkapi. Ia pun heran dengan semua itu. Lalu Nona Guiyuan bertanya kepada gurunya, kenapa Li Fuyao mempunyai kebencian yang mendalam kepada akademinya? Paman Yan Yu pun menjelaskan, kalau kasus tragedi akademi, tidak disebutkan adanya kebencian antara akademi dan Li Fuyao. Hanya ia memerintahkan membawanya kembali. Di sisi lain dari dalam hutan, ada seorang gadis cantik yang bernama Huan dari ras rubah. Ia sedang membaca buku. Di saat itu juga ada ular raksasa yang sedang berjalan. Lalu Nona Huan pun menghampirinya. Ia menemukan sisik ular tersebut yang kemungkinan ada iblis besar yang akan berubah. Kita kembali ke Li Fuyao. Ia habis berlatih kekuatan dalam ketiga aliran secara bersamaan. Dan ia terus mencoba berlatih kembali kekuatan dalam tersebut secara bersamaan. Namun kekuatan dalamnya di luar kendali dan membuat ia terluka. Seketika itu, ayam emas peliharaannya yang bernama Xiaoxi datang menghampirinya dan langsung menyembuhkan dengan suaranya. Li Fuyao pun seketika kaget kenapa Xiaoxi bisa menyembuhkan dirinya. Dari sisi lain dari tepi sungai, ada seorang praktisi yang bernama Pak Tua Bayu sedang santai memancing ikan. Temannya yang bernama Chen Sheng dari faksi pedang pun mendapatkan ikan yang cukup besar. Namun ikan itu terlepas dan masuk ke dalam sungai kembali. Dan ia merasa kesal dengan semua itu. Lalu ia mencoba menangkap kembali ikan tersebut dengan kekuatan pedangnya. Cerita beralih ke Li Fuyao lagi. Gadis iblis itu sedang memperbaiki boneka Fuyao yang rusak olehnya. Dan ia mulai merasa nyaman karena Li Fuyao memang bukan orang yang jahat. Dan di pagi harinya, Li Fuyao membuat sarapan untuknya. Dan ia keluar mencari ikan untuk dimasak dan buah-buahan untuk Xiaoxi.
Dan di saat ia masuk ke dalam rumah, bonekanya sudah tidak sobek karena sudah dijahit olehnya. Dan gadis iblis itu mengatakan kalau semua itu adalah rasa terima kasih kepadanya. Lalu Nona Hui mengatakan kalau luka sudah hampir sembuh. Dan andai saja ada rumput embun, pasti akan dengan cepat memulihkan kekuatan dalamnya. Tak selang berapa lama, Li Fuyo pun mencoba mencari rumput embun tersebut ke sebuah hutan. Dan di saat ia menemukan rumput tersebut, ada gadis iblis yang meminta tolong. Dan gadis itu adalah gadis iblis dari ras rubah yaitu Huan, yang berpura-pura meminta tolong. Fuyo pun tahu kalau semua itu akal-akalan gadis iblis tersebut. Dan di saat gadis iblis itu akan memakainya, Fuyo masih bisa bercanda dan mengulur waktunya, karena kekuatannya tiba-tiba menghilang. Lalu Fuyo pun pasrah dan meminta gadis iblis itu untuk memakainya. Namun di saat ia akan memakainya, ia mencoba mengeluarkan kekuatan dalamnya dan akan menyerang kembali. Dan semuanya itu sia-sia, karena kekuatan dalamnya tidak bisa digunakan kembali. Lalu ia mempunyai cara untuk menakuti iblis tersebut dengan membohonginya. Seketika gadis itu pun tahu kalau ia dibohongi olehnya. Ia pun langsung mengejarnya. Fuyo pun mencoba mengeluarkan kemampuan sembaran gunturnya, namun kekuatan itu pun tidak keluar dan tidak bisa digunakannya. Namun di saat ia berlari, ia pun terjatuh ke jurang, dan ia tersangkut di sebuah pohon. Lalu gadis itu mengatakan jika Fuyo membiarkannya menghisap darahnya, ia akan menyelamatkannya. Namun di saat itu juga, kekuatan 3 alirannya tiba-tiba keluar dan tidak terkendali. Fuyo pun berhasil naik dari jurang tersebut. Dan di saat gadis iblis rubah itu akan menyerangnya, Fuyo tiba-tiba bisa mengeluarkan kekuatannya kembali, yang membuat gadis itu terpental. Gadis itu pun terkejut, ternyata Fuyo adalah seorang kultivator. Dan tiba-tiba kekuatan 3 alirannya tidak stabil yang membuat ia tak terkendali lagi. Kekuatannya pun membuat bebatuan dan pepohonannya runtuh, dan membuat ular raksasa di dalam hutan itu terbangun. Dan dari kediaman Fuyo, di saat Nona Hui sedang berkultivasi, ia melihat buku yang terjatuh dari mejanya. Lalu ia mencoba mengambilnya dan ternyata buku itu adalah buku latihan 3 aliran sekaligus. Dan ia mengatakan kalau Li Fuyo tidak takut kalau aura internalnya tidak stabil dan meridiamnya akan hancur. Dan di saat ia lapar, ia melihat ayam emas Yoshi dan akan menangkapnya untuk dimakan. Ia pun mencoba menangkap ayam sisau itu dengan kekuatannya dan mengenainya. Namun ayam itu tidak terluka sedikit pun. Nona Hui pun heran ayam apa yang dipelihara oleh Fuyo. Dan bagaimana keseruannya, Mimin akan bahas secepatnya ya. Terima kasih.